Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Rina obatin Joni, dan Joni ngasih uang sama Rina, dan Joni bilang aku mau kerja yang tetap katanya. Dan di sisi lain Starla dan Niko sedang tidur, dan Starla memandangi Niko, dan dalam hati Starla, Mas Niko, kenapa sekarang aku merasa jauh walaupun dekat, dan hati aku pun merasa sudah nggak percaya lagi kayaknya. Dan Starla pun menangis dan sedih. Sementara Tio di kamar mandi, dia manggil-manggil Ayu dan melihat tulisan pengkhianat, pembunuh. Dan Ayu pun bilang, siapa yang nulis di sini? Siapa yang neror? Dan Ayu melihat Ilham di jendela, dan Ayu pun mendekat ke kaca dan keluar mau melihat dia. Dan Ayu melihat jejak kaki orang itu, dan Tio ngagetin ibunya, dan Tio bilang, kenapa ibu jongkok? Dan Ayu bilang, nyari anting yang jatuh katanya. Dan Starla mau cicil dari sekarang katanya untuk seratusannya Dapa. Dan Starla bilang, jadi ingat sama Dapa, aku urus sendiri, apa-apa sendiri. Dan aku mau nunjukin kalau Dapa sudah tidak ada, tapi kita tetap sayang sama dia. Sementara Bu Elpa sedang jogging dan ketemu sama temannya, dan Bu Elpa ingat sama Dapa cucunya. Dan Bu Elpa di PC sama teman-temannya ngomongin kalau Starla labrak orang dan orang itu salah, mending kalau bener. Sementara Pak Pondi, papanya Starla, manggil-manggil Bu Mayang, dan Bu Mayang pakai baju tukang jamu, dan Bu Mayang mau diantar ke rumah Starla. Sementara Nila mau sekolah dan diantar Bi Sumi, dan Bu Elpa liatin video sama Starla dan Niko, dan Bu Elpa ngomong, percis ya kamu itu sama kayak mamah kamu dan mamah tiri kamu. Dan Niko bilang, sudah loh mah. Dan Bu Elpa pun marah-marahin Starla, dan malah Bu Elpa pun malah balikin fakta. Dan Niko nanya sama Starla, ada apa sih? Dan Starla bilang, memang aku salah mas. Dan Starla bilang, katanya feeling istri tidak pernah salah, tapi ini salah. Tak lama kemudian Bu Mayang datang dan marah sama Bu Elpa, dan Bu Elpa nunjukin video sama Bu Mayang. Dan Bu Mayang, itu kan Rina, tante kenal dia, kata Starla. Iya, itu teman kuliah Arya, dasar ada dia itu wanita gatel, dan tante mau ketemu sama dia, kata Bu Mayang. Dan Bu Mayang pun pergi. Dan di jalan Papa Starla, masa ke kantor Niko pakai pakaian gini, katanya mah. Dan Starla bilang, iya tante. Dan Starla mau pergi, dan Bu Mayang pun mau pergi juga. Sementara Bisumi beres-beres kamar, dan dia menemukan alat make up si Ayu, dan Bisumi mau ngerjain si Ayu. Alat make upnya dikasih bubuk gatel katanya. Dan Bisumi minta antar sama Beno, dan dia mau nganterin bedak katanya. Dan Bisumi cerita sama Beno yang pernah dia lihat waktu di tukang bubur itu. Sementara Tio lagi melamun, dan Nila datang, dan Tio cerita sama Nila kalau mamahnya dari rumah sebelah pelukan lagi sama laki-laki. Sementara Bu Mayang sampai di kantornya Niko, dan OB-OB itu lihat tukang jamu cantik katanya, dan dia mendekati ke situ. Dan abang-abang itu pun godain Bu Mayang, dan Starla melihat itu, dan papanya Starla marah, dan Bu Mayang ngasih pelajaran sama Rina. Dan Starla bilang, cukup tante, dan Bu Mayang pergi. Dan Starla bilang, ada yang mau diomongin sama kamu katanya.
terbayang Ilham dan dia kepikiran, masa iya sih kalau nggak nyata nggak mungkin ada bekasnya dan ada jejak lagi. Dan Bisumi nganterin itu barang dan Bisumi sama Beno pun pamit pulang. Dan Ayu langsung pakai bedak itu dan Bisumi sama Beno ngintip dari kaca dan si Ayu pun pakai itu lotion. Dan Ayu ditelepon Depan, dia bilang kita kan ada meeting. Iya Pak. Dan Ayu pun senang karena dia mau ketemu sama Niko. Dan Ayu pun berangkat. Sementara Starla sama Rina di kantor. Dan Starla bilang, aku minta maaf kelakuan aku yang kemarin. Dan minta maaf atas nama ibu tiri aku. Dan Rina bilang iya. Dan Rina bilang saya sudah tahu sifat Bu Maya. Dan Starla bilang, aku tidak tahu kalau kalian saling kenal sama Arya. Dan Rina cerita semua yang dialaminya. Dan Starla bilang, kita teman, jangan panggil aku ibu. Ibu Starla, panggil aja Starla katanya. Dan Starla bilang, kamu kan tetap di sini. Dan Starla bilang, apa kamu melihat karyawan yang lebih dekat sama Mas Niko? Dan Rina pun gak mau ngasih tahu karena Niko tambang emas dalam hatinya. Dan Starla pun pulang dan dia ingat sama Arya dan dia mau balikin jaket Arya yang pernah dipinjemnya. Dan Starla pergi dan Starla sampai di kantor Arya dan Starla nyenggol buku dan melihat foto Arya sama Rina. Dan Starla pun lihat tulisan I love you di fotonya. Dan Starla mau jodohin Arya sama Rina dalam hatinya biar seru punya kakak yang gaul kayaknya. Sementara anak buah Joni mempesin ban mobil Starla dan Starla mau jemput Nila dan Starla melihat bannya gembos dan Starla nanya ke security dan security itu pun nggak tahu katanya. Dan Starla nelpon Bisumi dan minta tolong jemput Nila katanya. Dan Bisumi mau minta tolong sama Beno kata Bisumi. Di sisi lain Starla bingung dan Starla nelpon Arya dan teleponnya di reject terus. Dan Arya ngangkat teleponnya dan Starla bilang, ban aku itu gembos empat-empatnya. Dan Arya bilang lagi sibuk. Dan Starla bilang tega banget, udah tahu adanya butuh bantuan. Dia nggak mau nolong Starla, ngomel-ngomel sendiri. Sementara Bisumi mau minta bantuan sama Beno untuk jemput Nila di sekolah katanya. Dan Beno pun siap katanya. Sementara Ayu sama Depan sampai di kantor Niko. Dan Niko datang dan dia nyium parfum Ayu yang menyengat baunya. Dan Ayu ingat sama Ilham. Dan Ilham suka aroma parfum itu. Dan Depan pun curiga karena Niko beda penglihatannya sama Ayu. Dan Niko ditelepon Starla dan Starla bilang kalau banyak gembos. Dan Starla minta tolong sama suaminya. Dan Niko bilang aku sebentar lagi meeting. Dan Starla nungguin di mobil. Dan di sisi lain Niko manggil Rina. Dan Ayu keinjak sama Rina dan Rina dendam sama Ayu yang sudah ngambing hitamkan nama dia. Dia bilang sama Starla kalau Rina suka goda-godain Niko katanya. Jadi Rina benci sama si Ayu, si janda gatel itu. Sementara di kantor Niko sedang meeting dan Ayu menjelaskan semuanya dan Ayu merasa kegatelan badannya. Dan Ayu tidak sengaja menyenggol minuman dan klien Niko pun pada pergi dan marah-marah. Dia bilang milih IO itu yang benar Pak Niko katanya. Dan Depan bilang jangan marahin Ayu ya. Dan Niko merasa cemburu dan Depan marah sama Niko.
Dan Depan harus tegur si Ayu, yang benar kerjanya, kata Niko. Dan Ayu mau ke dokter dan Depan mau antar si Ayu. Dan Niko cemburu dan Ayu bilang maaf ya Pak Niko. Dan Niko cuma bisa meliatin si janda gatel itu. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.